Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Aku yang pernah engkau kuatkan, aku yang pernah kau bangkitkan, aku yang pernah kau beri rasa. Saat ku terjaga hingga ku terlelap nanti, selama itu aku akan selalu mengingatmu. Kapan lagi ku tulis untukmu tulisan-tulisan indahku yang dulu pernah warnai dunia. Puisi terindahku hanya untukmu. Mungkinkah kau kan kembali lagi menemaniku menulis lagi. Kita arungi bersama puisi terindahku hanya untukmu. Saat ku terjaga hingga ku terlelap nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, insan mesra dimanapun Anda berada, seperti yang memang telah kita programkan. Kalau di Kamis malam Jumat kita selalu bersama dengan rangkaian kata-kata asik bersama dengan orang-orang hebat di depan saya malam ini. Dan seperti biasa Bang Rama akan menyapa kita dari saat sekarang ya, nanti di pukul 21.30 ya. Hingga nanti di pukul 21.30. Ya, silakan Bang Rama. Hari ini kita bermain rasa atau bermain apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insan mesra di mana saja berada, kita ketemu lagi dalam acara Ngopi Malam, Ngobrol Puisi Malam. Pada kesempatan ini di 25 Juni 2020, saya ditemani oleh tamu-tamu yang sangat inspiratif, kreatif, dan tentunya tamu-tamu saya ini yang ada di, mulai saya urutkan saja ya. Ada Kak Diki ya, ada Bang Sahran ya. Kemudian ada saya sendiri seperti biasa Afik Noval kan ya. Rama, Dan saya sendiri Bang Rama. Pada malam hari ini kita ngobrol masalah kata hati ini. waduh, ini kan Masalah Diki soal kata hati. Malam ini kita konsentrasi pada kata hati kita. Ya, Cerita-cerita masalah kata hati ini, kata hati kita yang bicara ya tentunya ya. Kata hati kita yang bicara. ya. Apa sih urusannya kita dengan kata hati? Kadang-kadang kan begitu. Ya, apa urusannya kita dengan kata hati? Apakah begitu pentingnya kata hati? Karena kadang-kadang kata hati itu ada yang berbohong, ada juga yang tidak jujur. yang jujur. Iya, iya. Ya. Nah, apakah itu sesuai dengan kata hatimu? Ya, Iya, kira-kira benar. begitu ya. Ya. Gimana? Potong saja Afik ya, potong saya. baik. Kalau menurut Afik gimana ini ceritanya? Ya. Ya, berbicara tentang kata hati ya. Saya sering kali berbicara ketika dalam puisi saya, satu-satunya ruang untuk bisa melihat Tuhan itu hanya lewat hati gitu.
lewat perasaan gitu. Iya. Makanya kejujuran itu seringkali datangnya dari hati. Nah, proses kreatif itu memungkinkan kita mengkonkretkan kata hati itu, sehingga kata hati itu lebih sering menjadi bentuk, dan sehingga orang-orang yang saya kira berada dalam ruang kreatif, insya Allah jujur orangnya. Iya. Itu jaminan atau bukan itu? Ceritain. Bagi saya jaminan. Oh, yakin sekali ya. Iya, yakin sekali. Tetapi kan tidak bisa jamin pasti 100%. Tidak bisa. Iya. Jadi lanjutnya bagaimana itu? Ya karena jadi menurut saya karena dia sering atau dia punya tradisi untuk mengkonkretkan kata hatinya. Ya. Jadi kira-kira kalau kita berbicara tentang teori alam bawah sadar itu, tradisi yang kita lakukan atau kebiasaan yang kita lakukan sering membentuk perilaku kita dalam keseharian gitu. Sehingga ketika kita berada dalam dunia sosial kita atau ruang publik kita, kira-kira saya selalu mengatakan orang-orang yang kreatif atau orang-orang yang menulis puisi itu bisa jujur terhadap apa yang Menurut terhadap Kang realitas. Mamang tadi bukan menulis puisi, dia menjahit kata-kata. Oh, menjahit Iya, kata-kata. Saya kurang tahu juga sebenarnya maksudnya itu apa sih itu ya. Menjahit kata-kata. Iya, menjahit kata-kata itu Kemudian- dari ungkapan hati itu. Iya. Oh, kata-kata keluar dari Iya. ungkapan hati yang jujur Ungkapan itu iya, tadi yang kemudian ditulis dijahit tadi, iya, Iya. menjadi sebuah puisi. menjadi Sebuah syair. Sebuah syair Iya, yang sebuah lagu, Iya. tembang yang nikmat didengar. sip. dan itu Kira-kira merupakan begitu. pakaian juga. Iya. Karena berpuisi itu kan kita bisa tahu pakaiannya seperti apa. Iya. Bisa menilai. Sip, betul. Jadi jahitan Jahitan. puisi itu menandakan bahwa Iya. ini orang rapi. Iya, Ya, rapi, betul. itu kan apa Iya. namanya dari kostum yang ia gunakan Iya. yang keluar dari ungkapan hati Dia menjahit, dia mau itu bikin bisa di secara jujur kita bisa Iya. tahu bahwa orangnya lagi bersedih, Iya. lagi bergembira, lagi jatuh cinta. Iya, dia Ya, buat dan baju seterusnya, renang, dan seterusnya, buat kan? baju renang, buat baju olahraga, Iya, buat iya, baju pengantin. Tapi kata jatuh cinta tadi Iya. itu nanti ya, Nanti kita ya. singkirkan dulu ya, yang Iya. dimakan oleh Kang Sahran tadi ya. Iya, Itu iya. sebentar. Menurut Kang Diki nih ya, Kang Diki ini bagaimana kata hati ini dari sisi ya katakanlah perspektif agama. Bukan perspektif agama ya, dia lebih Secara lebih umum lah ya. cenderung Secara universal. menurut ya. Kalau hati itu dari bahasa Arab dikatakan qalbun. Iya. Tapi kalau Anda Kalbu ya. ya, Iya, kalbu. Tapi kalbu kalau itu saya dari mengatakan qalbun. kalbun anjing. Iya. Hati-hati. Qalbun hati. Iya, iya, Kalau iya. kita dari akar kata qallaba yuqallibu Iya. dzatal yamini wa dzatal shimal. Bahwa hati itu berbolak-balik. Kalau makan hati Pak Ustaz, kalau makan hati, balik. ya. Kalau makan hati, makan kolbu. Wah. Ya. harus bahaya nih kata-kata nih. Bisa Rabbana fatal. la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Iya, iya, Ya iya, Allah, iya. teguhkanlah pendengar kami setelah Engkau memberikan petunjuk, karena hati ini bolak-balik namanya. Bolak-balik ya, betul ya. Berbolak-balik. Apakah itu Timbul tenggelam. kadang-kadang dikatakan jujur dan tidak jujur? Ya. Kata hati itu kadang-kadang Ya, itu yang dikatakan ya, bolak-baliknya itu. Tergantung Situasi orang itu. situasi orang itu. Iya. Kalau dia kepepet, ya Ya, mau bisa apa saja lagi. kata hatinya kan tidak benar. Iya. Jadi memang kalau biasa orang kalau hati kecil biasa dalam istilah bahasa God spot. Ini yang Iya. tidak bisa bohong. Situasi. Ini yang paling Maksudnya dalam. ini Iya. lapangan golf yang pakai spot gitu. Betul. Jadi Yang Bang Saran, sangat dalam. iya, itu situasi Bang Saran kalau dia jauh, situasi. Iya. Kalau dekat sini ya. Cukup menarik ya pembicaraan Menarik. percakapan kita malam ini. Kita lepas saja bicara Ya, lepas. karena namanya ngobrol puisi ya. Kita Bahkan tadi ada yang tambahan-tambahan. lapangan golf ya. Ya. Bahkan kita Iya, berutuh iya. para penyair itu diabadikan dalam Al-Quran. Namanya Asy-Syu'ara. Oh, Para penyair. Suara. Iya. Bayangkan, diabadikan dalam Al-Quran. Kalau di Pare Agus Salim. boleh. Iya, Oke, insan oke, masyarakat oke. di mana saja berada kita Ya. tetap pada tema kata hati walaupun Kata hati, kita betul. kita lebih lunakan lagi ya, Ya, lebih cair, fleksibelkan lagi, lebih mengalir. Iya. Kita tidak akan menyinggung Yang jelas siapa tetap bahwa kita dalam frame, ya, dalam frame Iya. ngobrol puisi malam. Iya. Betul. Artinya mengalir tidak deras. Malam ini kita diikat oleh tema yang sangat Kata luar biasa. hati. Tetapi mengalir, fleksibel itu, fleksibel. Mengalir. Hati yang mengalir. Hati yang Boleh kata hati itu dipukul dengan stick golf tadi yang dikatakan Bang Sahran. Boleh juga makan hati tadi. Kalau beronda apa? Iya, Tentang iya. tentang dandut. Oh iya, betul. Kiri kanan, kiri kanan. Menyenangkan Kalau hati. dalam bahasa Inggris, Iya.
artikan soul. Iya. Tapi berhati-hati, be careful. Hard, Oh, be iya. careful. Iya, Kalau iya, iya. Anda harus berhati-hati. Ini ada juga tuh ya, Iya, tempat iya. belanja itu namanya Carrefour. Ah, Nah, itu ya. Iya, karena Itu asalnya mungkin dari iya. Karena Kalau dia itu di Carrefour. dia bukan sponsor Habis jadi Iwan. Iya, iya. Mau nanya dulu agak serius nih ke Iya. anak muda Iya, ya. iya, iya, Masih iya, iya. Apik, untuk iya, menarik, Apik, ya. Apik ya. Ini menarik Apik. Puisi, apakah mesti syaratnya puisi itu harus lahir dari kata hati? Kata hati juga dalam tanda kutip harus jujur. Oh, gimana kira-kira kita secara lahirianya ya? Iya, iya. Fisik puisinya kita tahu ini orang sebenarnya tidak jujur nih berpuisi atau Oh, iya. ungkapan kata hatinya itu jujur atau tidak? Jika membaca karya-karya mereka kan? Iya, iya. Apakah ini sebuah prasyarat? Kejujuran kata hati itu sebuah prasyarat seorang penulis. Karena kadang-kadang ada penulis yang tidak pernah mau tahu Iya, iya, lingkungannya, yang tidak Nah, mau tahu di luar, ya langsung membuat saja. orang. Yang jelas Dia hanya paling- menulis di dalam kamar. Iya, iya. Ya, tapi dia tidak pernah tahu bahwa tetangganya sedang kelaparan. Iya, iya. Ya, katakanlah Benar, begitu benar, kan? betul. Gimana Iya, itu, iya. Apik? Ini gimana? Anak muda bicara. Iya. Iya. Jadi saya baru kali nanya ke Pak Sutarji itu ya kemarin. katakanlah wahai anak muda. Iya. Sutarji kalau Sembahari. Jadi saya bertanya, Pak, itu syarat bisa karyanya Credo kemarin bisa fenomenal itu apa gitu, Pak? Iya. Apakah Bapak mencoba untuk sesuatu yang baru atau Iya, mencoba-coba pakai bahasa-bahasa yang jarang gitu? Iya. Terus jawabannya kira-kira sangat sontak mengagetkan saya karena dia bilang ketika Anda pengen berkarya, karya yang paling baik adalah ketika Anda jujur terhadap kata hati Anda. Iya. Kata Sutarji, jujur saja, murni dari hati, apa yang ada di hati tuangkan di sana. Karena banyak juga penyair itu atau seorang penulis, dia menulis puisinya, dia cari kata-kata yang jarang ditemukan, dia cari kata-kata yang tidak komunikatif, Ya, hal-hal yang baru lah. hal-hal yang baru. Iya. Dia melibatkan banyak pola pikirnya, banyak pertimbangan dalam pola pikirnya sehingga Iya. ketika dia menuangkan puisinya, dia tidak lahir dari bahasa rasa. Saya seringkali mengatakan bahasa rasa itu karena Iya. setiap orang punya bahasa rasanya Tapi bahasa masing-masing. yang dipungut tadi ya, Iya. karena ingin kebaruan tadi. Ingin Intinya kebaruan kemungkinan, tadi. si Apiknya mau bilang begini. Iya. Banyak kan orang show kata-kata. Iya. Ya kayak nih saya hebat nih berkata-kata kan. Retorika. Padahal sebenarnya puisi itu nggak punya rasa lah, nggak punya Retorika, sentuhan. Iya. Kenapa kemungkinan seperti itu yang terlalu mewah, artinya mungkin juga nervous. Iya. Yang mau dikatakan terlalu udikan atau kampungan, Iya. sehingga kata-katanya harus mewah, padahal Iya. puisinya hampa, Iya, nggak tidak punya komunikatif, rasa apa-apa. iya. Saya lebih suka. Iya. Anda berkarya jujur, Iya. misalnya Apik nih. Saya lagi patah hati, puisi saya kan nangis nih. Iya. Ya, orang kan biasa kita juga kadang Iya. marah. Sendu-sendan, Pak, ini sendu-sendan. sudah ungkapan hati saya yang paling jujur tapi dibilang cengeng. Gimana nih Apik nih? Kira-kira Iya. gimana Iya, jawabannya, iya. Apik, kira-kira? Padahal saya udah jujur, orang bilang kamu itu cengeng sekali kok. Jadi- Puisi itu Lebay. lebay. Jadi ya. Alay. selain kita dalam berpuisi punya pengalaman batin, kita juga punya pengalaman berbahasa. Benar. Jadi kita tidak bisa pakai cara instan ketika mengatakan ini puisi saya cengeng ini. Iya, Tidak iya, bisa iya, seperti iya, itu. iya, Kita iya. perlu mendalami sebuah pengalaman batin, Iya. pengalaman berbahasa sehingga ada dialektika antara keduanya sehingga kita lebih dewasa terhadap puisi yang kita tulis. Iya. Dan puisi yang kita tulis tentu Iya. membuktikan kedewasaan kita Ya, terhadap dan kebaruan berpengalaman batin. kata-kata itu tidak harus ya. Ya, tidak harus. Tetapi yang penting itu tadi yang dikatakan. Yang jelas Iya. gini, Dari saya juga dalam berpikir hatinya. Pan Rama bahwa kayaknya nih yang namanya puisi orang dalam personal ya kayak Apik. Iya. Kemungkinan Apik nanti kayak baru lahir nih. Ini dia masa bayinya, kita bisa lihat ketika semakin umurnya Apik juga semakin Iya. tinggi, puisinya juga semakin matang. Iya. Namanya begitu. Kita lah tinjau ulang misalnya. Kita flashback ke Pak Tri, waktu Pak Tri itu puisi pertamanya waktu Oh, pertama kali. tetangga itu Pak Tri. Iya. Maksudnya kan Rama, Iya. kan Rama ini kita bisa lihat waktu pertama dia masih muda Iya. melahirkan sajak, apakah kata-kata yang dipilih sama persis dengan sekarang? Iya. Ya kan kita harus tahu itu. Jadi saya lebih suka bahwa puisi itu memberikan penawaran rasa kepada pembacanya daripada sekedar ekspektasi kata-kata. Oh, iya. Ya kan? Tapi saya hebat nih. Iya, Puisi iya. saya kan kata-katanya agak angker, pakai bahasa planet. Iya. Makin orang nggak ngerti makin bagus puisi saya. Iya. Tapi apapun namanya itu kan sebuah proses. Yang penting jujur. Ya, sebuah proses. Intinya adalah kata penjualan, hati ya. yang jujur. Dan kita sadar atau tidak sadar pada suasana pandemi ini juga kita
kerubuti Hmm. ada di sekitar kita ini Iya. narasi-narasi baru, Iya. kata-kata baru. Kata-kata baru betul. Nah, kadang-kadang orang sekedar bicara new normal, tetapi Iya. orang tidak Orang tahu nggak apa itu ngerti. new normal. Orang bicara rapid test, Iya. orang tidak tahu rapid Iya. test. Physical distancing. Iya, itu orang tidak Ah. paham betul. Nah, kita nanya dulu Iya, ke Kak Diki nih, bahasa Arabnya rapid test itu apa? Ya, tapi sebelum kita berpanjang lebar tentunya ya, silahkan Kang Diki, saya beri kesempatan pertama untuk membacakan puisinya. Oh, mantap lah Iya. Kak Diki. Ya. Karena sudah masuk. Ya. Kita berbicara tentang hati. Ya, kata hati. Kata hati, ya. Tentu kita berbicara tentang ibuku. Oh Iya, betul. Kenapa Ya. bahasa hati itu lahir dari seorang ibu? Kak Diki mau minta nikah lagi nih sama Indoku. Iya. Lanjut. It is none of my business. Mantap memang. Lulusan Kairo kan? Terdiam sejenak dalam renungan. Kalau wajahmu terbayang datang menyapa. Waktu menjawab perjalanan hidupku, terkenang masa kecilku. Umi, aku terlahir dari kandunganmu. Aku terdidik dari tanganmu. Aku terbentuk dari keikhlasanmu. Aku tertidur di pangkuanmu. Umi, setetes air susumu tak terbalaskan. Umi, setetes keringatmu tak ternilai. Umi, air matamu tak terbayarkan. Umi, sehelai rambutmu gugur tak terlukiskan. Segudang emas aku berikan kepadamu, Umi, tak akan terlunasi dengan tangisanmu di tengah malam. Luasnya lautan Pasifik terukur, namun kasih sayangmu malaikat pun tak mampu mengukur. Kebaikanmu mulai aku lahir sampai aku mati tak dapat menutupi kebaikanmu yang engkau tumpahkan kepadaku. Aku tak ditakdirkan lahir dari rahimmu, menimangku selama 9 bulan. Umi, doamu jadi penyemangat hidupku. Orang Arab mengatakan al-um madrasatul kubra, Luar biasa Kak Diki. bahwa ibu itu adalah sekolah yang besar. Wah. Terima kasih. Anwar, ada tisu? Assalamualaikum warahmatullahi Saya wabarakatuh. terharu sekali ya dengar dari Oke, tuh tadi pembacaan puisi. Puisi, ya. Umi ya, Umi. Umi. Kalau Umi, orang ibu, Arab Umi ibu, ya. ibu. Berarti kalau bahasa Meksikonya Indo ya. Indokku. Oke. Bagaimana? Nih, Kak Diki ya. Ini sangat menjiwai. Iya. Ini Pak, Bang. Ini refleksi dari kata hati atau apa nih dari puisinya tadi itu Kak Diki? Ya, seperti anak David tadi mengatakan, ketika kita Soalnya nangis saya lihat. terkadang kita tidak bisa Ya, bahasakan, tapi bisa dirasakan. Kalau dalam bahasa Dia tasawuf gerimis, itu Kak Diki. zauk, rasa. Rasa. Ini kalau orang berbicara zauk itu la kalimatun wala harfun, tanpa bisa lagi dikata-katai, tanpa bisa Tak ada satu kata ditulis. pun yang bisa mewakili perasaan Mewakili. itu. Nauzubillah. Artinya memang ya itulah ibu madrasatul ya. kubra. Oh, sekolah pertama. Pendidik Apa pertama. tempat sekolah yang besar lah, di situ kita dididik, di situ kita bagaimana bisa jadi orang. Kok bisa gerimis tadi saya lihat tuh
air mata terbayang seorang ibu karena beliau yang mendidik kita. Wih, mantap. Kita tidak bisa seperti kalau bukan seorang. Oke. Begini ya, Kang Diki ya. Saya ingin dari kacamatanya Kang Diki ini penglihatannya bagaimana Tapi kira-kira enggak pakai kacamata nih kan. sebuah sosok ibu ya, sebuah sosok ibu dipandang dari satu sudut Kang Diki ini, apakah begitu eloknya seorang ibu, Iya. begitu tulusnya kepada kita apa dan sebagainya. Ada satu pandangan yang mengatakan bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Ya. Ya, ini menurut Bang Diki bagaimana ini? Diperjelas dulu, kaki yang kanan atau di kaki yang kiri? Ada Ya. seorang teman yang dicanda, dia sampaikan kepada bapaknya, Iya. yang bisa sebut nama. Iya. Pak, tambah lagi istrinya dong, biar surga saya makin banyak. Karena Iya. surga di bawah telapak kaki ibu. Iya. Jadi semakin ibuku banyak, semakin banyak surga. Banyak Wah, repot surganya. juga Iya, ini. iya. Saya bilang, Kita masuk wah program repot sini. ini. Panjang ceritanya nih Agar kalau. itu tak kami Iya, paham iya. bahwa surga itu di bawah telapak kaki. Iya. Ketika seorang sahabat mengatakan, siapa yang pertama saya cintai? Ibumu. Siapa yang ibumu? Sampai 3 kali ya. 3 kali. Tapi kan tidak harus banyak ibu kan? Nah, ya tidak Iya, banyak. iya, Artinya iya, ini iya. kedalaman cinta Oh, kita, iya, itu kedalaman yang pokok. cinta. Apik, Iya. ini Fik ya. Luar biasa ngopi malam karena kita diikat tidak jauh dari hal-hal yang religius, ya kan? Kan biasanya kita penyair biasanya dianggap liar, ya biasalah dari akumulasi binatang jalan, ya kan? Ada Kandiki sedikit memperlembut. Tapi kosakata itu. sosok Iya, ibu juga bagi Afik gimana sih? Ya, Afik ya, Iya, namanya. bagi Afik gimana sih coba? Kalau Kan Rama gimana dulu? Kan Rama juga tuh harus Menurut jangan cuma lempar. pandangan Bang Rama malam ini menjadi host jadi Oh. bertanya. Jadi bukan Bang cuci Rama tangan yang dia, cuci bertanya tangan. diri Cuci sendiri tangan. tidak. Bang Rama menjadi host pada malam Oke, hari anak muda yang ini. bicara ya, anak muda yang bicara. Sekarang dipersilakan anak muda bicara bagaimana pemahaman, pengertian, ketulusan cinta dalam bingkai seorang Afik ibu itu gimana? Ya, jadi saya tadi sangat senang ketika puisinya Kang Diki. Nggak perlu. Kita artinya nggak perlu mengatakan bahwa Kang Diki dengan senyum-senyum tidak. Oh, iya. Itu mengibaratkan Masih bahwa asing. beliau itu masih muda. Oh iya. Iya. Singkat aja menjadi KDI. Iya. Ya, puisinya seolah-olah menggambarkan bahwa harta material itu tidak ada gunanya dibandingkan ketulusan hati Seorang ibu. Iya. seorang ibu. Jadi tadi ketika dia bilang tangisanmu di malam hari itu tidak ada apa-apanya dibandingkan ketika kau memberikan saya misalnya seisi bumi gitu. Iya. Jadi itu membuktikan bahwa ruang hati, ketulusan hati seorang ibu ataupun ketulusan hati seseorang itu nilainya lebih besar, lebih luas dibandingkan material atau sesuatu yang kita lihat hari ini gitu. Tapi yang saya tanyakan kan penglihatannya, artinya ketika Afik memotret dengan berbagai macam angle ya, kemudian melihat sosok ibu menurut Afik gimana? Tapi Afik saya gimana? melihat Afik ya, saya melihat sosok Kan Rama Iya. banyak nanya aja. Nanya menurut terus, Bang kepo Afik ya. gimana? Iya. Oke, yang muda Ya bicara. tentu kalau orang baca puisi-puisi saya pakai banyak sudut pandang ya. Iya, itulah banyak angle kan. Iya, Bahkan pernah saya Dalam pakai bahasa sastranya itu Iya. point of view. Iya. Ya, Bang Rama Point ini. of view itu. Ya, Ya, ya. Bang Rama mungkin ini yang Ya. dimaksud Bung Karno ini. Ya, Ini kan anak muda, baru 1. Coba kalau 10. 10. Aku masih muda kok. KDI. Iya, lanjut tadi ya. saya karena Semoga pada malam ini juga ibunya mendengar. Ini mau bicara kan dipotong-potong terus. Iya. Cuma mendengar Jadi dan bilang nonton. aja baru dipotong. Saya kan Ya, tunggu dulu, jangan sampai yang Iya, bertanya pasti itu ibunya yang mana yang mendengar. Iya. Ibu. Ibunya. Ibu. Ibu ya. Saya terbata-bata kalau mengatakan ibu yang mana Benar. itu saya selalu Iya. kata hati saya Enggak, tidak- kan ada ibu guru, Iya. ibu guru, Nah, ibu iya, kos. kata ibu di hati rumah. saya tidak akan pernah jujur mengatakan Iya. Tapi kalau Ibu yang gini-gini sebenarnya. terus ini sampai orang kuda enggak bicara siapa ini. Iya, silakan Afik. Ya. Lanjut. kalau orang baca puisi saya itu kadang-kadang saya bahkan pakai pengalaman batin yang liar gitu. Iya. Saya membayangkan diri saya berdurhaka, saya bayangkan diri saya ketika itu
ketika saya memainkan rindu saja itu saya anggap diri saya berdurhaka. Tapi sebenarnya kan bukan durhaka kan? Iya, tapi saya Iya. menempatkan diri saya Iya. ketika menulis puisi itu sebagai seseorang yang durhaka. Sehingga ketika saya memotret seorang ibu, saya mencari sisi yang lebih luas, universalnya lah. Iya, gitu. iya. Nah, saya sering sering mendapatkan kata-kata bahwa laki-laki pakai pikiran, perempuan pakai rasa, pakai perasaan. Dan kita tahu bahwa Tuhan, pakai bahasa saya, Tuhan itu datang pakai rasa gitu, lewat perasaan. Jadi tidak bohong bahwa perempuan atau ibu ditempatkan sebagai sosok yang mulia gitu. Iya. Karena sosok Tuhan atau mungkin suara hati itu Iya. langsung datang oleh dia. Tetapi ibunya Afik gimana? Ibunya Menurut Afik. Itu kan lebih Sosok ibunya ya, kita lebih dalam sedikit Lebih lah. sempit lah. Iya, karena sosok ibu Afik kadang-kadang menjadi objek puisinya Afik. ya sering Ah, kali. iya Sering. sering. Oleh sebab itu saya bertanya, sosok ibunya Afik luar biasa atau bagaimana? Malaikat lah. Oh, seorang ya. Ada teman malaikat itu, yaitu bapaknya ya. Yaitu bapaknya ya. Ya, sedikit intermezzo, sebentar lagi saya akan menerbitkan buku. Enggak. Ya, Nah, judulnya Ibu, tentang ibu. ya ibu ya. Ah. Tapi malaikat yang di sampingnya adalah bapaknya itu. Nah, di buku ini saya berbicara tentang keduanya. Ibu yang sedang memasak di dapur. Iya. Oh, iya, iya. Bapak di mana? Bapak saya anggap sebagai dapur. Anda, Oh, bapak di oke. toko, bapak di toko lagi buka toko, Iya, bapak. Metafor Bapak- untuk Bapak- Bapak di dapur. Ibu memasak di dapur, bapak di mana? Oh, ada di toko, buka toko. Dan bapaknya jadi dapurnya itu. Cari nafkah. rupanya. Metafornya. Iya. Gimana? Sekarang silakan baca puisi apa? Oke. Iya. Dia persilakan. Membayangkan pendaratan. Kau telah merebut rindu yang terbangan di angkasa raya. Telah mendarat darurat pada bandara Sultan Hasanuddin. Ingin melihat rindu yang selama ini berterbangan. Sebab pernahkah kita melihat diri kita selain di cermin? Pendaratan itu telah selesai. Mulut ibu yang mengunyah rindu seperti permen karet, yang rasanya tak manis lagi, yang warnanya sudah pudar dari asalnya, yang sudah tidak mampu menjadi balon, agar mampu menghibur diri, akan berkenalan kembali pada lidah aslinya sebagai ciuman di pipimu, Di. Kita berpikir malam telah larut dan saatnya tidur untuk menikmati pegal di mulut dan kisah penerbangan yang tak pernah melihat ke bawah. Padahal rindu bukan permen karet, Dek. Ia adalah aroma masakan. Bila kau tak menemuinya, kau tak akan memakannya. Dan dengan terpaksa mengunyah diri sendiri seperti permen karet. Sekian. Luar biasa. Saya katakan luar biasa boleh ya. Saya katakan luar biasa boleh bahwa apa yang dibacakan Afik tadi ada lokasi-lokasi yang menjadi tempat untuk menulis puisi seperti Bandara Hasanuddin ya. Kemudian satu lokasi lagi satu objek lagi yaitu permen karet. Permen Ya. Apa sih konotasi dari permen karet ini, Fik? Ya jadi Itu kalau dikunyah kan lengket di mana-mana itu. ya. Iya. Itu misalnya siapa? Iya. Ya kan? Jadi menurut saya Iya. permen karet itu jadi gini, konsep saya terhadap rindu lah itu misalnya Iya. seperti karet gitu. Ini saya menanyakan kepada Afik sementara Bang Sahran menyiapkan puisinya. Oh, iya. Ya, dia akan membacakan puisinya. Ya. Jadi ketika saya berbicara tentang karet itu saya seringkali memetaforkan karet itu seperti rindu gitu. Iya. Jadi semakin dia tegang, semakin dia jauh itu selalu ada rasa untuk bertemu gitu. Iya. Ya, ketika dia berdekatan tidak ada rasa untuk saling bertemu lebih dekat lagi gitu. Ketika saya berbicara tentang karet. Makanya ketika saya berbicara tentang permen karet, seolah-olah rindu itu sudah menjadi bagian besar untuk dinikmati oleh ibu saya seperti itu. Tapi saya melihat keanehan ya, ada seorang penulis malah permen karet. Biasanya kan penulis banyak bercerita coklat, ya kan? Coklat atau kue-kue yang enak-enak apa dan sebagainya. Saya ingin bertanya juga kepada Kang Mamang ini.
sosok ibu di benaknya Kang Mamang ini gimana? Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebenarnya tidak bisa berkata-kata. Iya. Karena pujian apapun, sebaik apapun kata-kata untuk seorang ibu itu tidak akan bisa mampu sebanding dengan apa yang dia kasih sayangnya kepada kita. Seperti itu. Ibu itu menurut saya lebih dari segala-galanya. Iya. Di samping itu kan juga agama memang memberikan isyarat tentang itu. Iya. Ibu ini begitu penting di dunia ini Iya. bagi semua makhluk apapun yang namanya ibu. Jangan nangis ya. Hampir. Apapun namanya, inilah kata hati. Iya. Inilah kata Enggak, hati. saya ingat. Iya. Saya tidak bisa. Nangis itu bagian elemen bagian yang dari lain. itu. Iya. Jadi Dia saya mewarnai saja. vokal. Iya. Dia Jadi- mewarnai saja. Udah ya, lanjut. Sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Iya. Itulah kata hati saya. Iya. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa. Iya. Saya juga takut mengatakan bahwa surga di telapak kaki ibu. Iya. Ibu itu adalah yang paling berjasa. Iya. Lebih dari itu. Iya. Tidak ada mungkin kata-kata. Ketakutannya itu di mana? Ketakutannya. Tentu ketika mengatakan takut, Kang Mamang ada ketakutan di satu sisi ya. Apakah ibu dalam suatu kegelapan? Apakah ibu dalam suatu yang suasana terang benderang atau bagaimana? Ketakutan Bang Mamang ini di mana untuk mengatakan ibu? Ya. Saya takut jangan sampai kata-kata itu tidak akan mampu menyenangkannya, tidak akan menyenangkan para ibu-ibu. Ibu, iya. Sebenarnya bukti kasih sayang kita kepada ibu itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi sikap kita lah. Ya. Berkata saja di depan ibu itu bukan main dosanya buat kita. Ini hanya dua huruf saja. Tapi nanti tuh Kang Mamang, saya potong ya. Iya. Ada yang menanyakan ya. Karena ada teman saya yang saat itu takut ibunya itu menonton ketika saya punya teman live. Tapi begitu ada teleponnya pagi-pagi dari ibunya, dia malah tertawa-tawa. Ini lagi nih. Ya itu gimana itu Bang Mamang? Perspektifnya Bang Mamang. Inilah hebatnya seorang ibu. Iya. Ketika anaknya mengejek dia, ketika anaknya menertawakan dia, ibu ini bangga, gembira melihat kelucuan anaknya. Iya. Inilah seorang ibu. Ibu tidak akan menganggap sesuatu yang menyakitkan ketika anaknya mengata-ngatai dia, mama seperti itu. Iya. Ini merupakan kebahagiaan buat anak sendiri. Iya. Karena kan kalau ibu kita lagi digendong, kalau ibu kena dipukul ibunya ini merupakan sebuah benar, sukacita benar. malah. Iya, betul, Bayangkan ketika ibu diberikan rasa sakit oleh anaknya, ibu itu merasa terhibur. Iya, benar. Jadi saya pikir ini ikhlas sudah tingkat tinggi nih. Iya, sangat. Nah, inilah saya pikir saya tidak bisa membuatkan kata-kata untuk ibu. Mungkin hanya rasa ketika saya terakhir bertemu dengan ibu saya meninggal pada Ramadan kemarin ini. Sebelum saya bertemu, dia lama menatap saya. Iya. Dia lama menatap saya. Iya, lanjut. Iya. Ada bahasa antara saya dengan dia. Iya. Dan saya tidak bisa ungkapkan. Iya. Saya pikir inilah rasa sayang orang tua saya kepada saya. Iya. Saya juga tidak bisa saya juga tidak mampu mengatakan terima kasih. Lebih dari itu seandainya ada kata-kata di atas terima kasih, itu mungkin saya akan ucapkan, tapi tidak ada kata-kata itu. Tidak akan ada seorang pun yang bisa merangkai kata-kata untuk ketulusan dan keikhlasan seorang ibu. Benar. Itu saja mungkin. Makasih. Maka saya akan Ungkapan hati. Bagus. Seorang Kang Mamang Kang Mamang. akan saya ikuti dengan sebuah puisi karya Desa Wawi Imron, Iya. seorang penyair dari Madura. Iya. Ya. Judulnya Ibu Kang Mamang. Ya. Kalau aku merantau, lalu datang musim kemarau. Sumur-sumur kering, daunan pun gugur bersama reranting. Hanya mata air matamu ibu, yang tetap lancar mengalir. Bila aku merantau, sedap kopior susumu dan ronta kenakalanku. Di hati ada mayang siwalan, memutihkan sari-sari kerinduan. Lantaran hutangku padamu tak kuasa kubayar.
Ibu adalah gua pertapaanku, dan ibulah yang meletakkan aku di sini. Saat bunga kembang menyerbak bau sayang, ibu menunjuk ke langit, kemudian ke bumi. Aku mengangguk meskipun kurang mengerti. Bila kasihmu ibarat samudra, sempit lautan teduh, tempatku mandi, mencuci lumut pada diri tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh, lokan-lokan, mutiara, dan kembang laut semua bagiku. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Wih, mantap. Kalau aku ikut ujian, lalu ditanya tentang pahlawan, namamu ibu yang akan kusebut paling dahulu. Lantaran aku tahu engkau ibu dan aku anakmu. Bila aku berlayar, lalu datang angin sakal, Tuhan yang ibu tunjukkan telah ku kenal. Ibulah itu bidadari yang berselendang biang lala. Sesekali datang padaku, menyuruhku menulis langit biru dengan sajakku. Tadi puisi ibu karya D. Sawawi Imron yang coba Bang Rama bacakan untuk menutup keresahan hati seorang Kang Mamang. Jadi kalau seorang guru bertanya, tolong anak sebutkan siapa pahlawan, maka aku akan mengatakan yang pertama adalah ibu pahlawan. Ya, ibu dan ibu. Begitu luar biasanya. Oke, Kang Rama, kita dengerin lagu. Iya, kita dengarkan lagu dulu. Ya, kita break dulu ya. Iya. Emang break dulu. Ada namanya. موجوع قلبي وتعبي من باوى على روحي ينكسر قلبي عليا موجوع قلبي وتعبي من باوى على روحي ينكسر قلبي عليا تعبان وجهي وتوعك وحوطني دنيا شلت حالي وبهياتي كرهتني كراهة الحب مريد احدمرني طيب اني وادري طيب هالحالي وصل لي موجوع قلبي وتعبي بدماوى على روحي ينكسر قلبي عليا كل يوم صدمة أقوى مني قبلها أنا واصل بشداية سدى ما حتواصليها ما حوقف لي من
كنت محتاج وقفة لصلابتها الناس ما أدري هل الدنيا صلبة دخيل الله من الدنيا من العالم ربي خلي هذا همي نهاية كل ظالم موجوع قلبي بتعبية بدباوة على روحي ينكسر قلبي عليا Ya, itu tadi kita kan Rama? Iya. Ada hal yang menarik ini. Kita dengar tadi kan Mama itu tidak bisa menahan rasa ya. Telah Iya. tidur, kemudian nangis. Cintanya kepada Ternyata seorang ibu. memang Iya. Nah, setelah luar saya biasa tahu ya. tadi, saya coba cari informasi. Kak Mama tiba-tiba sangat dahsyat nih. Kata Itulah hatinya sebenarnya malam cara Bang Mamang, Kang Mamang Enggak, itu ada- berkontemplasi ini. Ya, ada fakta terhadap data dirinya itulah. terhadap peristiwa heroiknya malam ini, Kak Mama. Ternyata Kak Ulang tahun malam ini, Bukan. Kang Mamang. Oh, ini tentang kematian ya. Iya. Bukan sebenarnya kematian mengiris kalbu, bukan ya. Iya. Tapi kenangan-kenangan yang Kematian ditinggalkan. mengiris rindu. Enggak. Oh, tidak juga. Iya. Dari orang yang meninggalkan kenangannya itu yang membuat kita Iya, menjadi iya, serius. iya. Kak Mamang ini perlu kita tahu kenapa menangis, karena saat pandemi ini ibu beliau meninggal dunia. Saat pandemi Dan ini. sampai saat ini Ya. Kak Mamang belum pernah menengok sekalipun kuburnya ini karena Iya. masalah soal pandemi. Waktu itu berada di Samarinda ya Kak Mamang ya. Di Banjarmasin. Banjarmasin ya. Sementara ibu meninggal. Iya. Karena protokol kesehatan Protokol ini kesehatan sangat ketat karena awal-awal dari iya. itu Tidak ada penerbangan saat tidak ada itu. penerbangan iya, sama sekali iya. karena waktu itu lockdown semuanya kan, penerbangan apa iya. segala macam, bahkan untuk darat, Iya. apalagi laut juga tidak ada. Iya. Jadi itulah kenapa Kak Maman tadi begitu sangat melankolis, Iya. sangat apa? Sebenarnya sih kalau melankolis sih enggak ya. Iya. Tetapi karena Ya, menjiwainya, iya. Ya, saya benerin Iya, aja lah apa-apa betul. dibilang. Iya, iya. Saya manggut aja, iya aja. Jadi saya ada anggapan Iya. begini ketika Iya, kita iya, mengatakan bahwa walaupun sebesar gunung kau berikan emas kepada ibumu tidak mampu tidak membalas pernah kasih. mampu membalas. Justru meremehkan menurut saya. Iya sangat. Tidak ada yang bisa membalasnya. Iya, Tak iya, ada. iya. Tidak ada. Tidak ada. Meremehkan. Jadi saya tidak bisa memberikan kata-kata itu. Iya. Kalaupun misalnya Oh, saya kalau Kak Maman ada kisah-kisah di Iya. dalam hasanah Islam itu ya. Hmm. Kalau sirah Islam, sejarah Islam ini, Kak Diki mungkin tahu tuh ada, pernah saya dengar nih Kak Diki, maaf ya, sebagai seorang ustaz, tolong bawa saya ke jalan yang lurus. Ya. Iya. Iya. Oh, ada kan pernah ada seorang pemuda itu, Iya. gendong, Manusia langit. ya gendong Ibunya. tuh, Iya, itu iya, iya. naik Iya. haji ya, Iya. haji. Nah, lanjut Kak Diki. saya hati-hati nih. Iya betul. Bukan keahlian saya. Bahkan dia melatih dirinya. Bayangkan dari Yaman pergi Mekah itu 1.500 kilo. Iya. Iya. Nggak usah jauh-jauh, gendong ibu aja mulai dari Labukan sampai Sumpah Pemuda bisa. Masih jauh itu dari kamar tidurnya aja ke kamar Iya. kamar kecil. Iya. Iya. Itu biasa orang ngomel kan? Nah, kalau Gini Kak Maman. Iya. Maman. Iya, iya. Saya ini sering berkunjung ke Panti Jompo, Hmm. sering mengunjungi pesisir ya, iya. pinggiran-pinggiran gunung, Oh iya. ya melihat, waduh, ada orang tua dititip di Panti Jompo, Itu dia. bahkan yang paling menyedihkan sekali. Gimana kalau memang orang tua itu juga menjengkelkan anak-anaknya kan? Gimana juga? Nah, ini kasus ya kasus ketika Iya, betul. ada kata-kata orang tua menjengkelkan anaknya. Sebenarnya tidak ada orang tua menjengkelkan anaknya, hanya anaknya yang emosional. Iya. Saya sekedar meluruskan ini kata-kata. Iya. Lanjut. Iya, Ustaz. silakan ya. Ketika dia melihat orang tuanya sakit,
Dia tiba-tiba sampaikan, dan ini fakta. Saya tidak mau lihat. Ini menantu bawa ke panti jompo. Apa yang terjadi? Pesan orang tua, kalau saya meninggal, anak saya, menantu saya, jangan sentuh jenazah saya. Bayangkan, ketika dia meninggal, orang tuanya mau dimakamkan di belakang SMP 3. Mobil jenazah datang karena anak tidak mau, saya mau makamkan orang tua saya. Pas dia dinaikkan di mobil dari tetangga, kabupaten tetangga, ternyata tiba-tiba mesin mobil itu mati. Bayangkan, mobil baru loh, ambulans baru. Kata mekanik, Pak, ini mobil baru, Pak. Kok bisa begini? Ini rahasia ilahi loh. Inilah dari sini ya. Makanya kasih sayangnya ibu dibandingkan apa yang Ya menarik tadi nih Pak Ustaz, saya potong. Antara Yaman dengan Mekah itu berapa tuh? 1.500 kilo, Bang. 1.500. Itu kan lanjut cerita, kan nanya tuh ke Rasulullah kan? Ini Wais Al-Qarni. Ya, apa ini bisa membalas Kebaikan ibu saya? Dengan ini bilang, ya ini nggak ada. Cerita lah Pak Ustaz ya, kan artinya dia. Kalau saya umpamakan mungkin yang paling dahsyat, kita mengantar ibu saya dari bumi ini ke surga ke-7 kita gendong, itu pun tidak akan mampu. Tapi ada cerita juga yang menarik nih, maaf ya. Ada Begitu cerita menarik dalamnya ya. karena ini konteksnya larinya ke hati ke ibu ya. Karena kan persoalan hati ini. Kata hati. Ya, kata hati maksudnya konteksnya larinya ke Ungkapan ibu. hati. Iya, Kata betul. hati kita untuk ibu. Karena ibu yang sangat luar biasa dalam kehidupan. Kita ini kan buah Ada yang hatinya pernah ibu. protes gini. Iya. Protes. Waktu kamu anak-anak, Iya. apa saja yang kamu lakukan itu, mulai dari hal yang bersihnya kamu atau sampai kotornya kamu, saya rawat. Iya. Tanpa pamrih, tanpa transaksi, tanpa ini ada apa-apa kan. Ibunya bilang, pas ini tua itu ngomel tuh ibunya ya, udah usul lah. Jadi ngomel juga nanya, waktu kecil saya kan semuanya masih halus, dari kotoran saya. Beda sekarang ibu, bikin nyiksa. Jadi janganlah ngomel, ibu dirawat ikhlas juga sama saya. Jadi kadang-kadang juga kita harus bela anak, jangan selamanya ibu. Kadang-kadang juga ada ibu yang tidak toleran terhadap anaknya. Iya. Tapi tidak ada ibu yang durhaka kepada anaknya. Oh enggak ada. Tidak ada anak yang durhaka. Itu kebetulan juga cerita. Sebenarnya kita obsesi cerita juga. Kenapa memang selalu anak yang durhaka ya? Paling kundang. Kenapa tidak ada orang tua yang durhaka kepada? Karena itu juga kalau ada yang bikin cerita takut, dia terkutuk juga. Tapi saya yakin begini, mumpung ada Pak Ustaz di sini ya, kan ada banyak cerita anak yang kualat sama ibunya. Tiba-tiba ibunya mengeluarkan kata atau sakit hati. Tapi yakin saja, fatal itu. Ibu itu hanya dari mulutnya. Iya. Sebenarnya bukan murka ibu, murka Tuhan. Iya. Itu betul. Bukan, Hati mungkin tidak nanti sampai ya. begitu, hati Mungkin tidak Pak Ustaz sampai bisa begitu. meluruskan Betul, nanti. betul. Saya yakin itu, kalaupun cerita Malin Kundang itu betul, itu bukan murka ibu. Bukan murkanya Allah. Bukan. Saya yakin itu. Iya. Ya, itu murkanya Allah. Dan itu kata-kata ibu kepada anaknya itu kan merupakan doa. Makanya saya selalu katakan kepada istri saya, jangan katakan anakmu bodoh walaupun main-main. Betul. Biasa kita, jangan kok begitu Itu bodoh. doa, kan? Sini kok bodoh. Nggak boleh. Nah, ini juga merupakan pelajaran buat kita malam hari berbahasa hati, bahasa kalbu, bahasa ibu. Nah, ini harus kita perbaiki juga. Memanage hati termasuk Ya, memanage Ada hati. kisah juga imamnya Masjid Haramain itu kan ketika dia berbuat salah, kemudian diusir, ucapannya bukan mengutuk, tapi bilang, pergi kau, mudah-mudahan kau bisa menjadi imamnya Masjid Haram, dan akhirnya terbukti. Ternyata betul kan? Nah, itu kata-kata itu saya bilang. Jadi Luar biasa kan? jangan remehkan Kata-kata kata-kata. ibu itu kan? Kan Kata-kata imamnya ibu. Masjidil Haram itu banyak. Mungkin bisa Saya- juga saya- Nur saya- Rahman Sudais. Sudah kalau tidak salah. Ya. Sudah tidak salah. Apa 30 Sekarang kalau dia ada peristiwa tertentu baru dia dipanggil untuk jadi imam sekarang. Jadi sudut pandangnya Bang Diki, Kang Diki itu tadi yang ditanyakan Kang Mamang itu gimana itu? Sudut pandangnya ya. Sangat jelas sekali di dalam hadis. Makanya saya takut kalau ibu itu marah. Ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridhonya Allah ada sama ridhonya orang tua, kedua orang tua. Murkanya Allah ada sama murkanya kedua orang tua. Makanya seorang ibu, seorang ayah, jangan kau katakan anakmu tikus, anjing lah. Berarti kamu bapaknya anjing, jangan. Iya. Katakan karena kenapa? Doa kata-kata seorang ibu terhadap anaknya itu sama dengan doa pemimpin terhadap rakyatnya. Sama doa pemimpin terhadap
Iya, iya. Nabi terhadap umatnya. Iya, iya. Berkatalah yang sopan, Iya, kata hati itu ya. Ini Iya, kalau iya, ini iya. udah keempat kalinya saya mau nangis ini dengan ini. Tahu betul saya ini. Tapi lama-lama saya Iya. curiga ini ya, Iya, saya iya, curiga. iya. Sebagai host saya curiga, Iya. ingin menanyakan pandangan Bang Sahran tentang ibunya gimana sih? Iya. Pandangannya Iya. ya, coba. Indo. Indo. Iya. Coba diceritakan sedikit. Kalau saya filosofinya sederhana aja, simple. Ya. Saya tidak mau terlalu ribet. Kalau orang sudah menyentuh ke soal ibu, jangan Kang ya, ada biasanya kalau kita nih laki-laki. Tapi ibu masih ada. Tuh, ada, sekarang masih ada. Saya syukur. Umur panjang mungkin sudah ke 80 dia. Udah masih biasa menelpon. Oh, masih sama. berkomunikasi. Iya. Masih kadang tertawa dan Iya. nangis. Oh iya. Tengah saya. Iya. Kemarin. Yang saya suka dari sisi Yang ibu yang adalah terakhir kapan menelpon? kemarin. Oh kemarin ya. Kalau waktu saya selesai lagi gila, Iya. Indo itu Iya. kirain mau tegur, ini anakku lagi kenapa ini, lagi gila ini di Parepare. Iya. Ternyata lain dalam saya. Nah, gila kenapa ini? Ya udahlah, orang Iya, silakan. iya. Gila kayaknya ini ya. Nih, kalau saya gini, soal ibu ya. Iya. Di mata saya seorang Sarani Mumaru, ada hal yang paling saya suka, bahwa ibu saya tidak pernah melihat saya sebagai orang yang pernah berkembang dalam sisi usia. Perlakuan dia waktu saya kecil Iya. sampai sekarang selalu begitu. Saya seperti anak-anak selalu di depannya, dan itu saya suka. Nah, Itulah ibu. Iya, dia ketika saya sakit, ibu saya mengelus-ngelus seperti waktu saya Memanjakan. kecil. Iya, Ketika iya. saya datang, ibu saya tahu Memanjakan, persis ya, bahwa iya. anak yang 10 tahun ini datang dari SD kelas 1 ini mau makan ini, dia tahu makanan apa yang saya suka. Ya termasuk diberikan gula-gula itu ya. Maksud Pokoknya semuanya. sekarang ya. Pokoknya ibu saya di saya tidak pernah menjadi orang yang berumur. Ya. Merasa saya tetap sebagai seorang anak kecil. Kalau tidak ingin menyusahkan anaknya ini. Gak pernah. Ya, betul. Makanya itu. Makanya saya punya komitmen. Ada dua Iya. orang terdekat di kehidupan kita. Kalau kita laki pasti istri dengan ibu. Iya. Saya bilang apapun namanya, keluarga yang berhasil adalah ketika menantu dijadikan ibu dan ayah kita. Kemudian istri kita mengangkat ibu itu seperti ibu kandung mereka. Apa? Pengalaman. Ya. Afik mungkin ada pengalaman ya, ada pengalaman. Dilanjutkan dengan pembacaan puisi Pak Kang Diki mungkin ya. Kang Diki siap puisi? Sudah baca puisi ya? Sudah. Iya. Saya mau baca puisinya apa ini? Gusmus. Oh, Gusmus, boleh. Iya. Ya. Puisinya kan terlalu sedih. Saya sudah 4 kali nangis nih. Ya. Iya. Yang kelima dapat kulkas. Ibu, karya Gusmus. Iya, Biasa kita Mustafa Bisri. Mustafa Bisri. Ibu, kaulah gua teduh, tempatku bertapa bersamamu. Sekian lama kaulah kawah, dari mana aku meluncur dengan perkasa. Ibu, kaulah bumi yang tergelar lembut bagiku, melepas lelah dan nestapa, gunung yang menjaga mimpiku siang dan malam. Mata air tak berhenti mengalir, membasahi dahagaku. Telaga tempatku bermain, bersenang dan menyelam. Ibu, kaulah ibu laut dan langit yang menjaga lurus horizonku. Kaulah ibu mentari dan rembulan yang mengawal perjalananku mencari jejak sorga di telapak kakimu. Saya tambahkan ini baru saya tulis. Apa lagi? Bahasa Inggris, Ya, bahasa- Arab atau bahasa Indonesia. Iya. Ibu, ikhlasmu tak lekang di telan zaman. Ibu, kasih sayangmu melapangkan jiwaku. Ibu, engkau adalah lautan bagi perahu hidupku. Ibu, engkau adalah penebus dahagaku saat aku kehausan. Terima kasih ini karena saya singkat ini. Dilanjutkan dengan Kang Saran yang akan membacakan puisinya.
kau sejukkan hati ini dengan kasih sayangmu. Betapa kau sangat berarti, dan bagiku kau takkan pernah terganti. Kaulah ibuku, cinta kasihku, terima kasihku takkan pernah terhenti. Kau bagai matahari yang selalu bersinar, sinari hidupku dengan kehangatanmu. Lanjut ini Ustaz Rama ya? Ya lanjut. Kalau tadi Kan Diki, Kan Rama, si Kan Rama dengan ini dalam semua puisi bahasa Indonesia saya coba puisi satu lokalis dong ya. Papasena latoku. Oh, pakalebih ang pikidomo. Nania pakanja kiwiwirik kadam. Nasaba. Ia mitu riasan rupa tau. Nareko. Engkakit maraja mapakalebi, si pamase-mase, si pakatau, si pakainya. Opo. Warang parang linoe. Capu mua pak gangkana. Namu pada bulu tanrena. Ia ro riasang warang parang. Nareko tania idik salewi. Alena tuh pasalai. Jagai madeceng asisumpungan lolomo. Ia mitu papole dalle nasunga malampe makbarakka manenunga. Opo nareko narapi ni wetunna. Balu ni indok sepinge pasti balu i lolong anak. Pakemu lina sepinge. Pakewi madeceng lo rigau madecenge. Opo madeceng ni ajak na mutuli tuo welampelang. Tati we matakuk ni taki aswani tatotungke. Idi mana jamai jama-jama makun raye. Opo iwako egana warane angkaning do anana kajili-jili mupa melo ma bene. Iwako taro siri alemo po, taro siri. Apo, abine na magati. Terima kasih. Terima kasih pada acara ngobrol puisi malam ini. Kita betul-betul ngobrolnya sangat luar biasa pada malam ini. Terima kasih Kang Diki, Bang
diri saya Sahran sendiri. ya, dan Adinda Afik Noval, Kang Mamang Ya. yang pada malam ini sudah Kru dari sangat Sulapa, ya, dari Radio Mesra. kru Sulapa, Kang Dimas, Bang bisa Dimas ada juga sendiri, ya, ya. tentunya Ada malam Anwar. ini sangat luar biasa. Kita bicara ngobrol puisi malam, masalah kata dengan tema kata hati. Ya kita juga untuk seluruh pendengar kita ya, Insan Iya, Mesra. yang ada di mana saja Kalau berada. dalam acara ini ada hal-hal yang tidak berkenan, tetap dimaafkan. Iya. Karena bagaimanapun niat kami selalu mau baik. Iya, terima kasih. Kita bertemu lagi pada minggu depan ya, Kamis depan pada frekuensi 102,8 FM Radio Mesra, Mesranya Musik dan Informasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mentari terbenam, temani dalam kesendirianku, temani aku dalam kepedihan ini, ku bertahan. Mentari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan madu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Matahari terbenam, beri semangat baru untuk jiwaku, beri kicauan merdu untuk hidupku ini, ku bertahan. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Aku ingin lepaskan seluruh bebanku dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Aku pasti bisa menikmati semua dan menghadapinya. Aku yakin pasti bisa. Dan ku jalani hidupku dengan senyuman. Perkembangan media informasi semakin cepat, menuntut kami semakin berinovasi dalam hal penyajian konten informasi. Kini Radio Mesra Anda bisa nikmati melalui layanan audio streaming di www.radiomesra.com. www.radiomesra.com hadir dengan update informasi terkini seputar Pare-Pare dan info lainnya. www.radiomesra.com, infonya ada, entertainnya juga. Terima kasih Anda masih mendengarkan 102,8 Mesra FM. Mesranya musik dan informasi.